Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel Iraj Triaji, channel yang membahas tentang perawatan burung dan seputar lomba. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang tipe kenari berbulu tebal. Karena banyak sekali pertanyaan dari sahabat yang ada di kolom komentar tentang kenari bulu tebal ini. Biasanya yang ditanyakan itu yaitu tentang dua hal. Yang pertama, cara membedakan jenis kelamin kenari bulu tebal, mana yang jantan dan betina. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara perawatan kenari bulu tebal agar cepat gacor. Nah, dua hal ini yang sering banget ditanyakan di kolom komentar kepada saya. Nah, dan saya janji akan saya membahasnya, dan kali ini saya akan bahas ya. Karena sahabat perlu ketahui bahwa kenari bulu tebal ini memang agak sulit dibedakan mana jantan dan betina, karena ya pennya itu sangat sulit ya dilihat karena tertutup bulu yang sangat tebal di sekitar pen. Kemudian rata-rata pennya itu kecil ya, pennya kecil seperti betina. Makanya sahabat di rumah pasti bingung ini jantan atau betina. Tapi tetap nanti kita akan bahas dan ada perbedaannya sahabat. Mana kenari bulu tebal yang jantan, mana kenari bulu tebal yang betina, itu bisa dibedakan. Tenang saja, nanti akan saya bahas. Kemudian sahabat juga perlu tahu bahwa kenari bulu tebal ini juga agak lama buat gacor ya. Ini bukan mitos lagi ya, tapi memang sepengalaman saya itu rata-rata kenari bulu tebal itu memang agak lambat untuk bunyi dibandingkan dengan kenari yang berbulu tipis ya. Kenapa bisa begitu? Karena nanti akan saya bahas ya. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu bagaimana cara membedakan jenis kelaminnya terlebih dahulu. Mana kenari bulu tebal jantan dan mana kenari bulu tebal yang tipis. Ya, oke, di sini saya punya dua contoh kenari berbulu tebal. Yang satu kuning polos, itu jenis kelaminnya F1YS. Ya, ini ternakan Om Rano. Kemudian yang F3YS ini kuning pudar plek di kepala ini kenari dari Tegal ya. Serinya itu F3YS. Ini juga berbulu tebal. Ya, jadi kenari bulu tebal itu bukan tentang seri ya. Seri besar atau seri kecil atau impor, itu bukan. Seri kenari bulu tebal itu termasuk tipe ya. Tipe bukan seri. Ya, tipe kenari bulu tebal. Bahkan kenari lokal pun ada yang berbulu tebal ya. Jadi kenari bulu tebal ini bukan seri tapi tipe ya. Ya, oke, kita cek dulu pennya. Ya, ini dua-duanya jantan. Jadi bentuk pennya seperti ini sahabat. Kalau jantan ini ya, ini agak sulit ya dilihat pennya, maka kita akan coba bantu menggunakan air ya. Nah, jadi kalau pen jantan itu pada kenari bulu tebal itu memang kecil ya, apalagi kalau masih PAUD seperti ini ya. Ini umurnya masih 1,5 bulan ya. F3YS ini umurnya 1,5 bulan. Ini jantan, ringnya ring Tegal ya. Pennya seperti ini sahabat, kecil ya. Tapi bagaimana cara membedakan mana jantan mana betina ya? Kalau jantan ini agak tegak lurus seperti ini sahabat ya. Kalau kita garis pakai penggaris busur ya, kita kalau nggak punya penggaris busur kita seolah-olah melihatlah penggaris busur kan mudah ya. Kita ini 70-80 derajat lah kalau yang jantan itu ya, agak seperti hampir tegak lurus ya, agak tegak lurus seperti ini 70-80%
derajat, walaupun nggak 90 derajat banget ya, tapi ini agak tegak lurus ya. Beda kalau betina itu hanya sekitaran 30-40 derajat saja ya. Ini agak membelok ke bawah. Kalau betina itu nggak tegak lurus seperti ini ya. Walaupun bentuknya kecil ya, apalagi masih PAUD, itu biasanya kenari bulu tebal ini memang kecil ya, karena tertutup bulu yang lebat sehingga tidak bisa kita lihat dengan jelas, tapi kita bisa menggunakan bantuan dengan air ya. Jadi untuk sahabat yang bertanya, pen kenari bulu tebal ini memang agak sedikit kecil rata-rata ya, walaupun tidak semuanya, rata-rata memang kecil tapi agak tegak lurus seperti ini ya, 90 derajat ya. Walaupun nggak 90 derajat, paling tidak antara 70-80 derajat lah ya, agak tegak lurus seperti ini. Kalau yang betina itu ke bawah ya, gini. Nah, ini jadi hanya 30-40 derajat saja ya. Jadi itu cara membedakannya kenari bulu tebal ini dari bentuk pennya ya. Kemudian kalau kita sudah tahu ini jantan tapi belum juga gacor ya, seperti yang sahabat di komentar tanyakan, ada juga yang sampai 8 bulan gak gacor-gacor, itu penyebabnya kenapa, bagaimana perawatannya ya. Saya juga selama saya memelihara kenari ya, dan cukup banyak kenari yang saya pelihara dari dulu, itu walaupun kenari bulu tebal nggak nyampe ya 8 bulan itu belum gacor, itu ya belum pernah. Tapi sahabat ada yang mengalami, makanya akan saya jawab. Mudah-mudahan pengalaman saya dalam merawat kenari bulu tebal ini bermanfaat untuk sahabat ya. Ya, perawatannya simple sahabat ya, nggak dibikin ribet. Yang pertama itu pakan harus kita setting dengan settingan yang tinggi ya. Kenapa? Karena kenari bulu tebal ini agak lambat buat birahi ya, sehingga kita membutuhkan pakan yang dengan settingan yang tinggi ya. Bisa sahabat gunakan ebon, belgi ataupun plastik ya. Itu pakan-pakan itu dengan settingan yang tinggi dapat membantu kenari bulu tebal ini untuk naik birahinya. Kemudian jangan dicampur dengan Nigerseed lagi ya. Cukuplah, itu pakan pabrikan itu takarannya sudah cukup ya. Ebon, belgi, plastik itu sudah cukup takarannya ya. Itu settingannya sudah tinggi, jangan dicampur lagi dengan Nigerseed, karena Nigerseed ini sifatnya panas. Walaupun dapat menaikkan birahi, tapi kalau kebanyakan dikasih kepada burung kenari itu akan berdampak tidak baik ya. Salah satunya yaitu bulu kenari akan rontok ya, apalagi bulu kenari tebal itu kalau kebanyakan Nigerseed itu akan cepat rontok sahabat, karena kepanasan ya, karena Nigerseed itu bersifat panas. Jadi cukup pakan pabrikan itu saja, ebon, belgi, plastik, pilih salah satunya, jangan dicampur dengan Nigerseed lagi. Kemudian yang kedua, IF-nya usahakan kalau ada itu apel merah sahabat, bagus ya. Apel merah itu sahabat berikan kepada bulu kenari yang tebal, itu sangat bagus untuk menaikkan birahinya, tapi sangat aman untuk bulu ya, malah bagus ya. Jadi tidak mudah rontok ke bulunya, malah lebih bagus, lebih kuat, lebih mengkilap ke bulunya. Ke suaranya juga bagus sahabat ya, bisa mengkristal, sehingga kenari bulu tebal ini jika dikasih apel merah ini lebih cepat untuk gacor ya. Jadi usahakan kalau ada IF-nya itu apel merah ya, minimal seminggu sekali lah. Kemudian diselang-seling menggunakan sayur ya, sayur sawi hijau ataupun pakcoy ya. Kemudian diseling juga menggunakan jagung manis. Jadi apel merah seminggu sekali, jagung manis seminggu 2 kali, sisanya itu sayuran sahabat, sawi hijau ataupun pakcoy ya. Itu IF-nya seperti itu ya. Usahakan IF-nya harus ada.
Tapi kalau untuk telur puyuh sahabat, untuk kenari bulu tebal ini saya sarankan tidak dikasih terlebih dahulu ya, apalagi kalau masih PAUD. Kenapa? Karena telur puyuh ini tidak cocok ya untuk kenari bulu tebal itu, karena kenari bulu tebal ini sangat cepat untuk berlemak ya, sehingga kalau dikasih telur puyuh itu sangat cepat untuk berlemak kenari bulu tebal ini ya. Kalau kenari bulu tebal ini sampai berlemak itu sangat sulit dihilangkan sahabat ya, walaupun kita jemur kenceng ya, karena walaupun kita jemur juga sinar mataharinya tertutup sama bulu-bulunya, sehingga kalau sudah terlanjur berlemak itu sangat sulit dihilangkan. Jadi lebih baik tidak diberikan telur puyuh terlebih dahulu. Nanti saja kalau sudah gacor ya, kenari bulu tebal ini sudah gacor, sahabat niat untuk jadikan pejantan, bolehlah dikasih telur puyuh sedikit demi sedikit, begitu sahabat. Kemudian perawatannya seperti apa? Simple sahabat. Perawatannya jangan sahabat dekatkan dengan kenari yang sudah gacor terlebih dahulu ya, itu akan mentalnya akan down. Jadi lebih baik kalau sahabat punya kenari PAUD yang masih ngeriwik gitu ya, kenari bulu tebal yang masih ngeriwik itu sahabat lebih baik jauhkan ya, jauhkan dari kenari lain dulu. Kalau misalkan sahabat lantai 2 rumahnya, sahabat bisa simpan di lantai 1 untuk kenari bulu tebal, kemudian yang lainnya sahabat simpan di lantai yang kedua. Jadi begitu sahabat, diagar renggangin dulu lah, jangan sampai saling melihat begitu. Kalau kenari bulu tebal ini ingin cepat gacor seperti itu ya, walaupun di rumah gak ada space untuk menyimpan jauh kenari ini yang sahabat punya di rumah, sahabat bisa agak dekatkan ya, tapi disekat ya, jangan sampai saling lihat. Itu kalau disekat itu mempercepat untuk kenari gacor itu dengan cara disekat ya. Kenapa sahabat? Kalau lihat pemain kenari ya, kalau menjemur kenari ataupun sedang mengangin-anginkan kenari di luar, itu kenarinya selalu disekat ya. Itulah salah satu agar kenari ini tetap stabil ya, tetap gacor ya. Karena kalau sampai lihat-lihatan apalagi berdekat-dekatan, biasanya kenari ini saling diem-dieman gitu ya. Itulah kenapa saya sarankan untuk dijauhkan atau disekat itu, agar mempercepat kenari bulu tebal ini cepat gacor. Begitu sahabat ya, mudah-mudahan mudah dipahami ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengkerodongan. Untuk kenari bulu tebal, pengkerodongan khususnya untuk kenari PAUD ya, yang masih PAUD itu jangan terlalu sering dikerodong ya, biarkan diablak saja. Nanti kerodongnya sore menjelang malam itu baru kita kerodong ya, agar banyak pergerakan, juga agar sering berkicau ya, sering bunyi ya, sering dilatih bunyinya. Jadi jika kebanyakan dikerodong itu akan menghambat daripada aktivitas bunyinya, makanya jangan terlalu sering untuk dikerodong. Tapi untuk kenari yang sudah gacor, yang sudah stabil, itu pagi itu diangin-anginkan, dijemur, udah masukkan lagi ke ruangan, itu bolehlah langsung dikerodong lagi, nanti sore dibuka lagi. Itu khusus yang sudah gacor ya, beda kalau masih PAUD ya. Kemudian untuk penjemuran ya, kelewat. Untuk penjemuran itu hanya cukup 15-20 menit saja sahabat untuk kenari bulu tebal ini. Jangan terlalu lama juga, karena kalau penjemuran untuk kenari bulu tebal jika terlalu lama itu rentan ke bulunya sahabat, cepet rontok ya, bulu halus-halusnya itu cepet rontok. Jadi untuk penjemuran cukup 15-20 menit saja, tapi konsisten setiap hari ya, konsisten setiap hari, setiap pagi itu dijemur ya. Itu dapat membantu menaikkan birahinya ya, karena kenari bulu tebal itu kalau sudah ada birahi, kemungkinan besar itu agar lebih cepat untuk bunyi ya. Maksudnya kalau udah ada birahi,
maka kenari ini akan cepat untuk bunyi. Begitu sahabat maksud saya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau sahabat ada pertanyaan, silahkan berkomentar di kolom komentar. Di channel ini sebisa mungkin saya akan jawab pertanyaan, permasalahan yang sahabat alami di rumah. Oke sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.